A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Ya. Wala taj'alu, dan janganlah kamu sekalian menjadikan Allah urdatan, sebagai penghalang, li aimanikum, karena sumpah-sumpahmu sekalian, menjadi penghalang antabarru, untuk kamu sekalian berbuat baik, watattaku, menjadi penghalang untuk kamu sekalian bertakwa kepada Allah, watuslihu, dan menjadi penghalang untukmu berbuat damai, mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Wallahu, Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Wala taj'alullaha 'urdatan li aimanikum, janganlah kau jadikan Allah itu sebagai penghalang karena sumpah-sumpahmu. Maksudnya ayat ini adalah jangan sampai kita itu menggunakan nama Allah untuk bersumpah yang menyebabkan engkau itu karena sumpahmu itu terhalang dari melakukan kebaikan. Misalkan begini, karena kita naudzubillah ya, misalkan karena kita itu marah, emosi, tersinggung dengan keluarga kita, akhirnya kita bersumpah bahwa kita tidak akan memberi nafkah kepada keluarga kita. Padahal memberi nafkah kepada keluarga itu kan baik, bahkan itu wajib. Atau misalkan kita punya persoalan, kita tersinggung dengan tetangga kita karena tetangga kita melakukan keburukan kepada kita. Lalu kita bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi membantu tetanggaku. Nah, sumpah-sumpah yang demikian inilah yang dimaksud. Janganlah kau jadikan Allah li aimanukum, untuk sumpah-sumpahmu, sehingga apa? Jangan kau jadikan itu urudutan, penghalang. Karena dengan sumpah itu kan kita jadi terhalang, tidak jadi melakukan kebaikan. Ayat ini asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan kisah yang terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritanya itu bermula seperti ini. Abu Bakar ini kan punya seorang putri bernama Aisyah yang menjadi istri Rasul. Nah, sudah menjadi kebiasaan Rasul bahwa kalau Rasul itu akan bepergian jauh seperti berperang misalkan, maka Rasul itu akan mengundi siapakah istrinya yang terpilih untuk ikut Rasul. Nah, diceritakan pada suatu ketika Rasul itu akan pergi jauh untuk tujuan fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu Aisyah lah yang terpilih untuk mendampingi Rasul. Maka Aisyah pun ikut dengan Rasul. Aisyah itu dinaikkan di atas unta. Di atas unta itu dipasang sekedup. Sekedup itu kayak semacam tandu lah.
tetapi tertutup. Nah, setelah selesai perang, kemudian Rasul pun pulang ke Madinah beserta sahabat yang lain bersama pasukan-pasukan yang lain. Waktu itu di malam hari ketika hampir sampai di kota Madinah, udah hampir sampai rumah gitulah kira-kira, Rasul kemudian beristirahat dan mengajak yang lain juga beristirahat. Malam hari waktu itu, ketika sedang beristirahat, kemudian Aisyah itu keluar dari sekedupnya, menjauh dari tempat singgah beristirahat itu untuk apa? Untuk buang hajat, BAB mungkin seperti itu. Lalu setelah selesai buang hajat, Aisyah pun kembali ke rombongan, kembali masuk ke dalam sekedup, ke dalam tandu di atas unta tersebut. Begitu dia naik ke atas, duduk, terus dia meraba dadanya. Loh, kok kalungku nggak ada? Akhirnya Aisyah ingat bahwa kalungnya itu kayaknya jatuh waktu tadi dia buang hajat. Lalu Aisyah keluar lagi dari sekedupnya tadi, kembali ke tempat di mana dia buang hajat. Kebetulan pas Aisyah itu kembali lagi untuk mencari kalungnya, tidak ada yang melihat. Nah, karena sibuk di sana, lama nyari kalungnya, tidak ketemu-ketemu. Begitu ketemu, Aisyah kembali ke tempat istirahat tadi, rombongan sudah melanjutkan perjalanan, udah ketinggalan sangat jauh lah. Aisyah tidak mungkin lagi menyusul, akhirnya Aisyah itu hanya tiduran saja di tempat istirahat tadi, dengan harapan mudah-mudahan nanti ada yang mengetahuinya, karena memang Rasul itu biasa menyuruh, menugaskan salah satu pasukan biasanya untuk di bagian belakang memeriksa kembali barangkali mbok ada yang ketinggalan. Betul, ternyata Aisyah itu menunggu begitu sampai pagi. Begitu sampai pagi, Aisyah itu masih ketiduran. Nah, kemudian betul ada seorang sahabat bernama Sofwan ini yang ditugasi untuk apa nih? Ya, memeriksa belakang begitulah, barangkali ada yang ketinggalan. Nah, Sofwan ini melihat dari kejauhan seperti ada orang itu sedang berbaring. Begitu didekati, ternyata itu Aisyah. Maka spontan Sofwan ini kemudian berkata istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi itu bukan berarti karena ada yang meninggal, ada sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Sofwan itu spontan mengatakan itu dengan keras sehingga membangunkan Aisyah itu. Aisyah pun kaget. Singkat cerita, akhirnya Sofwan itu menaikkan Aisyah. Aisyah disuruh naik di atas untanya. Tentu untanya berbeda dengan unta yang sebelumnya yang ada sekedupnya ketutup ya. Wong ini untanya Sofwan, ya tidak ada itunya. Maka akhirnya Sofwan berjalan menuntun unta tersebut. Aisyah itu di atas untanya Sofwan hingga kemudian bisa menyusul rombongan Rasulullah. Nah, disinilah terjadi peristiwa yang namanya hadisul ifki. Jadi Aisyah itu kemudian dituduh berbuat zina. Nah, siapa yang menuduh itu? Jadi peristiwa Aisyah itu jalan bareng dengan Sofwan tadi kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, diantaranya adalah Abdullah bin Salul, menyebarkan berita-berita hoax lah kalau sekarang, bahwa Aisyah itu telah berbuat selingkuh. Nah, celakanya lagi, di antara orang yang ikut menyebarkan fitnah tersebut ada orang miskin namanya Mistah. Mistah ini orang miskin yang jadi pembantu di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Tentu Abu Bakar sebagai ayah kan tidak terima anaknya itu difitnah. Lah yang memfitnah siapa?
orang yang selama ini dinafkahi, yaitu si Mistah tadi. Maka Abu Bakar pun bersumpah, aku bersumpah aku tidak akan lagi menafkahi si Mistah itu. Nah, maka turunlah ayat ini yang berisi teguran, janganlah bersumpah seperti itu, janganlah engkau bersumpah dengan nama Allah yang menyebabkan dengan sumpahmu itu engkau terhalang untuk melakukan kebaikan. Jadi sumpah-sumpah yang seperti itu justru makruh, dibenci, dan justru diperintahkan, disunahkan untuk dilanggar, untuk tidak dilakukan maksudnya. Bagaimana caranya? Ya dengan ditebus begitu. Bagaimana cara nebusnya? Wong sudah kadung sumpah dengan nama Allah, ya tebuslah dengan memberi makan, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Jadi tetap harus ditebus itu sumpahnya. Jadi sumpahnya disuruh untuk dilanggar, tapi karena kadung sumpah dengan menyebut nama Allah, tetap harus ada kafaroh, harus ditebus. Jadi janganlah kau jadikan nama Allah itu urudotan, menjadi penghalang li aimanikum, karena kau jadikan nama Allah itu untuk sumpah-sumpahmu. Terhalang apa? Terhalang antabaru, sehingga engkau tidak melakukan kebaikan, watattaku watuslihu bainan nas. Terhalang pula engkau untuk bertakwa dan berbuat baik, mendamaikan manusia. Karena apa? Karena albiru, berbuat baik, ketakwaan, mendamaikan orang, itu semuanya adalah ketaatan, kebaikan. Jangan sampai kita gara-gara sumpah tidak jadi melakukan kebaikan. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jadi kesimpulannya, kalau kita sebaiknya sih jangan gegampang sumpah gitu ya. Jadi sumpah itu jangan dijadikan barang mainan, dosanya besar, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, tidak boleh. Jadi sumpah itu jangan dijadikan barang remeh-remeh kurang dolanan. Jadi sumpah itu adalah untuk sesuatu yang sangat serius, dan usahakan jangan sampai kita itu sumpah-sumpah untuk tidak melakukan kebaikan, kayak kasusnya Abu Bakar tadi. Jadi Anda misalkan seemosi apapun kepada seorang istri, biar bagaimana kita itu punya banyak kewajiban kepada istri kita. Jangan sampai itu kita sembarangan sumpah, misalkan sumpah aku tidak akan nyerawungi istriku. Loh, padahal nyerawungi istri itu adalah perintah, di situ banyak kebaikan. Sumpah tidak akan memberikan uang jajan kepada anak kita, itu tidak benar. Senakal-nakalnya kayak apapun anak kita, itu adalah tanggung jawab kita. Di situ ada kewajiban kita memberikan nafkah. Ya, itu tentang surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha urudatan li aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Insyaallah kita lanjutkan besok pada ayat berikutnya, ayat yang ke 225. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.